saya cerita curhat mengenai TikTok affiliate teman-teman. Nah lanjut lagi, saya tuh tadi tuh ke pasar ya. Tadi setelah lama, saya sekian lama nggak beli daging sapi, saya beli lagi. Ya mungkin sebenarnya hal ini biasa-biasa aja gitu. Cuma pas saya ngelihat harga daging sapi khas dalam itu 160.000 per kilo. Terus saya beberapa hari ini tuh iseng, saya menyenggol dengan sobat ngarit dari Mas Iyun, yang Mas Iyun dengan membranding dirinya, beliau ada seorang yang memelihara sapi gitu loh. Jadi tukang ngarit yang melihara sapi. Saya jadi teringat bahwa orang tua saya pun di kampung sampai detik ini juga melihara kambing. Bahkan zaman saya kecil dulu ya kerjaan saya ngarit gitu teman-teman. Sebenarnya yang disampaikan Mas itu adalah ya realita di lapangan. Kalau Mas Iyun walaupun tukang ngarit, sekilas aja udah ketahuan sapinya besar-besar. Itu udah saya bilang ya udah sukses lah dibilang gitu ya. Udah sapi gede-gede gitu minimal 20, bahkan mungkin bisa menyentuh angka hampir 50 juta gitu. Kalau ada berapa mungkin udah ratusan juta gitu. Itu termasuk kalau saya sebagai orang kampung gitu ya, bahwa sapinya juga udah kelas unggul gitu. Tidak mudah untuk mendapatkan sapi sebesar itu. Cuma yang saya berpikirnya agak different lagi nih ya teman-teman, bahwa memang majority ya mungkin overall Indonesia banyak yang tukang ngarit gitu, bagus gitu. Cuman saya kebayang bahwa saat ini majority Indonesia ini untuk konsumsi protein itu kan susah ya, masih berat lah ya. Dengan harga yang segitu, dengan pendapatan kita di Indonesia yang masih sangat limit gitu ya, berat. Nah, gimana caranya sobat-sobat ngarit ini kalau dikalkulate gitu ya, saya dulu pernah menjadi kayak orang tua saya lah di kampung gitu ya, melihara kambing, memang kelihatannya dapat duit teman-teman. Saya pernah melihara sapi, orang tua saya dulu, tapi kondisi tertentu harus beli makanan, beli bekatul segala macam. Kalau dikalkulasi secara kita mentalnya seorang wirausaha ya profitnya tipis sekali gitu. Misalkan harus miara setahun 2 tahun, itu beli katulnya udah berapa? Belum waktu yang dihabiskan. Nah gimana caranya miara sapi, miara kambing, peternakan, tapi juga ada kalkulasi bisnisnya, hitung-hitungannya yang clear, yang jelas bahwa untung ruginya tuh ya ada gitu loh. Nah, saya nggak ngerti gimana caranya kalau peternakan di luar negeri, kayak misalkan di Selandia Baru segala macam gitu loh. Mereka kan secara rumputnya aja mereka bisa dibebaskan atau di area yang khusus gitu. Jadi nggak habis waktunya untuk ngarit. Nah, ini saya sendiri juga karena sekarang saya nggak terjun, saya cuma berangan-angan. Andai kan punya peternakan, kalkulasi juga harus nih. Jadi mental seorang entrepreneur, mental seorang wirausaha. Jadi kalkulasi, oh saya miara, timingnya segini, bayangkan. Saya sempat ngobrol sama siapa tadi ya? Mbak Sutini kalau salah ya. Ya Mbak, kalau kambing sekarang berapa Mbak? Harga kambing itu mungkin sekitar ya 1,5 sampai 3 juta mungkin ya yang biasa gitu. Nah itu untuk miara kambing butuh berapa? Yuk kita coba cek. Proses miara kambing berapa lama? Aku sudah lupa karena saya udah nggak miara kambing langsung lah gitu ya. Proses miara kambing berapa lama sampai dijual? Nah, berapa lama kambing siap dijual? 8 sampai 12 bulan. Waktu panen ternak kambing. Coba saya tanya ini ya. Berapa harga kambing usia 1 tahun? Harga kambingnya berapa tuh? Satu tahun adalah minimum 7,5, maksimum 20,5 kg. Saya nggak ngerti ya, kg ini ngitungnya harganya gimana ya? Misalkan 20 kg kali 150.000, 3 jutaan setahun ya. Setahun misalkan 3 juta ya. Ya aku nggak tahu kalkulasi bodohnya ya, 3 juta dibagi 12. Berarti sebulan itu kita ngarit dapatnya 250.000 teman-teman. Ya.
Bayangkan sebulan ngarit mencari rumput itu 250.000. Andaikan kita beli rumput itu 10.000. 10.000 kali 30, 300.000 bro. Minus 50.000. Ya kalkulasi lah, misalkan beli rumputnya berapa ya, 250.000 dibagi 30 berarti sehari ngarit jatahnya berapa? 8.000 kawan. Ini hitung-hitungan bodoh saya ya. Jadi bayangkan ngarit rumput itu digaji 8.000. Nah ini kalkulasi piye ya? Sebenarnya ya nggak untung-untung amat miara ternak nih gitu. Itu yang saya sebenarnya yang di kepala saya. Padahal harga daging itu termasuk tinggi kan? Nah ini ngeleknya di mana nih? Ketidaktersambungannya di mana ini? Karena makan kambing itu ya mahal, makan sapi 160.000. Nah ini saya nggak ngerti nih, gimana ya? Ketidaknyambungannya gitu. Ya tetap kalau dijual ya ngantongin duit gede, tapi secara kalkulasi hitungan bisnis, nah gila, sehari bayangin mencari rumput 8.000 teman-teman. Oh, udah ada di itu. Nih, lah saya jadi TikTok affiliate aja gitu ya. Itu ya segituan, 8 sampai 30 sampai 40. Saya nggak harus nyari rumput sebenarnya. Yang saya maksud padahal kebutuhan daging sapi misalkan Indonesia itu kan harus impor teman-teman. Apakah karena impor ini jadinya mahal atau karena ketidaktersediaannya sapi-sapi? Padahal tukang ngaritnya Indonesia banyak. Kalau dari sobatnya tukang ngaritnya Mas Iun, baik ratusan ribu, artinya banyak banget yang banyak banget yang menjadi tukang ngarit gitu ya. So gimana ya? Ya gitu ceritanya teman-teman. Ya nggak cerita ngawur yang dari kepala. Entah apa yang bisa diperbuat. Yang saya bisa perbuat gitu ya. Intinya ya kegundahan ini moga-moga bangsa kita semua bisa makin maju, makin oke. Banyak sobat-sobat ngarit yang ya gimana ya caranya menjadi peternakan yang makin oke, standarisasinya, dan masa iya sih kita harus impor terus gitu ya. Padahal banyak pekerjaan kita yang dari ngarit ini teman-teman. Saya dulu menjadi seorang tukang ngarit ya luar biasa. Saya dulu nggak pernah kepikir punya perkebunan rumput gitu. Jadi kalau ngarit itu ruwet, susah, sulit gitu loh. Jadi harus kemana-mana jauh-jauh. Padahal kalau kerjaan ngaritnya itu seperti zaman Nabi aja. Nabi itu kan mengembala, artinya beliau nggak ngarit nyari rumput, tapi kambing segala macamnya digembalain. Nah, walau alam apakah kita bisa? I don't know. Ya teman-teman yang lebih paham, lebih jago di bidang peternakan, apalagi sekarang mungkin kayak Mas Yun itu udah ada Pak Bro yang sudah sukses, ya Pak Tom Liwafa yang siapa tahu beliau juga bisa memberikan solusi gitu. Wah gimana ya peternakan biar maju, bukan cuma masalah bisnisnya aja, tapi juga peternakan maju dan dagingnya juga terjangkau seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi tinggi proteinnya bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia gitu. Karena jujur ternyata ya kayak kita di negara kita tuh banyak diabetes gitu ya, karena kebanyakan konsumsi gula. Sedangkan proteinnya mungkin kurang gitu kalau asumsi saya ya. Karena nasi banyak gula, gula putihnya udah gula, ujung-ujungnya penyakit diabetes tinggi. Padahal mestinya di usia-usia kita yang udah makin tinggi justru protein yang harus dibanyakin, bukan di nasinya. Tapi karena boro-boro gitu bisa makan nasi alhamdulillah, apalagi proteinnya bisa-bisa cuma ikan asin yang tinggi garam. Nah itu kan berbahaya. Ya walau alam nih teman-teman, saya ini nggak menggurui, nggak juga, cuman dia merenung di kepala, oh kok gini ya, kayak gitu. Padahal Indonesia yang bekerja ngarit luar biasa banyak, bahkan yang miara ternak banyak, tapi kok dagingnya larang. Tempe, teman-teman saya barusan baca lagi itu ada barusan cerita
evangelisti ngomongin makanan tempe dan garam gitu. Masakan orang bawah. Kita pun yang orang bawah bisa merasa, wah aku tuh wong biasa makan tempe. Paham nggak teman-teman tempe dari mana? Ternyata tempe itu diimpor dari Amerika, bukan hasil petani kita. Bayangan tempe yang katanya dikotomikan itu makanan orang bawah. Nyatanya tempe itu diimpor dari Amerika. Wow, amazing. Jadi rakyat kita tuh sebenarnya kastanya bukan kasta bawah, kasta tinggi bro, makanan tempe, tapi tempenya bahan bakunya diimpornya dari Amerika dan China. Padahal negara kita terkenal dengan pertaniannya. Wallahu alam. Apakah IPB tidak bisa memberikan solusi? Kampus yang pertanian Indonesia ya, Institut Pertanian Indonesia apa? Institut Perbankan Indonesia? Who knows? I don't know. Ya, semoga terbaik. Kita jangan lupa terus positive thinking, memohon ke Gusti Allah bahwa semua ini kepadanya lah kita bermohon. Kalau kita berharap selain Dia ya bahaya. Kalau kalah jempalik nanti. Assalamualaikum.